Jokowi benar-benar panik ketakutan, PDIP ngamuk. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting. Rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakutin rakyat. Bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertrek-trek datang ke Gunung Kidul? Rakyat mulai marah. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil, dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023. Salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden 2014 yang namanya Muhandi Mawanto harus merelakan nyawanya dan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang dulu dia dukung. Usianya baru 21 tahun, anaknya masih kecil, dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Bung Andi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia kita dengan mendukung Pak Jokowi. Apa yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah 30 Desember ketika saudara Slamet Andono dan Arif Diva Ramadhani menerima persekusi dari aparat TNI yang seharusnya netral, kemudian bertindak keluar di luar jurisdiksi hukumnya, kemudian melakukan tindak kekerasan. Tidak ada sikap dari istana. Sikap Jokowi dipertanyakan. Kemudian apa yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024 ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan. Indonesia ini sepertinya hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung. Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral, padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan, sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Ade Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang, tetapi kami sudah cerdas, kami memilih Ganjar Mahfud, lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Pemilu ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana kita menyelamatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting, karena tidak ada kekuasaan abadi. PDIP benar-benar berani. Selain kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dengan melihat berbagai hal tersebut, ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis,
yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balai Rum. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya, setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Lagi-lagi keteladanan Jokowi dipertanyakan. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran, monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual, Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa Timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang mengembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang menyelesaikan masalah pokok rakyat, kampanye yang membangun desain bagi masa depan bagi anak-anak kita, bagi Gen Z, generasi milenial, bagi seluruh anak-anak muda untuk ikut berkarya bagi masa depan Republik kita. Maka mari kita berlomba-lomba memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kampanye ada intimidasi, apalagi ada upaya-upaya untuk menurunkan bendera. Bukan hanya bendera PDI Perjuangan, bendera Golkar, Gerindra, bendera Nasdem, bendera PKS, P3, PKB, Hanura, Perindo, bendera Partai Gelora, semuanya tidak boleh ada satupun dari aparatur negara yang meminta bendera-bendera tersebut diturunkan karena kami adalah peserta resmi pemilu 2024 ini. Sekali lagi, ini sudah menjadi masalah martabat dan kehormatan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Jokowi harus dengar ini.